Biografi singkat Fatmawati. Haji Fatmawati lahir dengan nama Fatimah pada tanggal 5 Februari 1923 di Bengkulu, Hindia Belanda. Ia adalah putri dari Hasanuddin dan Ibu Siti Khadijah. Fatmawati dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan pendidikan dan memiliki visi kemerdekaan. Ia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah Muhammadiyah, di mana ia terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Keterlibatan ayahnya dalam pergerakan nasional memberikan pengaruh besar pada pandangan hidup Fatmawati, terutama dalam hal perjuangan melawan penjajahan dan peran perempuan dalam masyarakat. Fatmawati dikenal sebagai istri ketiga dari Presiden Soekarno dan merupakan ibu negara pertama Republik Indonesia. Pernikahannya dengan Soekarno terjadi pada 22 Agustus 1943 di Jakarta. Dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, termasuk Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Rachmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Fatmawati pertama kali bertemu Soekarno ketika Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938. Pada saat itu, Fatmawati masih sangat muda, tetapi ia segera tertarik pada pemikiran dan semangat perjuangan yang dibawa oleh Soekarno. Hubungan mereka berkembang dan akhirnya pada tahun 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno di tengah masa penjajahan Jepang. Peran Fatmawati dalam sejarah proklamasi kemerdekaan. Peran paling monumental Fatmawati dalam sejarah Indonesia adalah sebagai penjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera ini dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera ini bukan sekedar kain merah dan putih, melainkan lambang dari tekad bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Proses penjahitan bendera ini dilakukan Fatmawati dalam kondisi hamil tua, dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, yaitu Guntur Soekarno Putra. Dokter juga tidak menyarankan Fatmawati untuk menjalankan mesin jahit dengan kaki. Fatmawati harus menjahit menggunakan mesin jahit singer yang dijalankan dengan tangan. Proses penjahitan bendera diselesaikan Fatmawati selama 2 hari. Bendera tersebut kemudian dikenal dengan nama bendera pusaka, dengan warna merah di bagian atas dan putih di bawah. Memiliki ukuran 2x3 meter, bendera pusaka merah putih dikibarkan pertama kali di Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Jumat 17 Agustus 1945. Perjuangan Fatmawati menceritakan sejarah indah. Ia pun berhasil dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia pada tahun 2000. 20 tahun setelah wafat, pemberian gelar pahlawan itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 118 TK 2000. Kehidupan setelah kemerdekaan dan kontribusi Fatmawati. Setelah proklamasi kemerdekaan, Fatmawati mendampingi Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai ibu negara, ia memiliki peran dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selain kontribusinya dalam menjahit bendera, Fatmawati juga aktif dalam kegiatan sosial selama menjabat sebagai ibu negara. Ia membantu mendirikan Rumah Sakit Bersalin Ibu Soekarno, serta terlibat dalam berbagai kegiatan kesejahteraan sosial yang berfokus pada perempuan dan anak-anak. Aktivitas sosial ini menunjukkan bahwa pengaruh Fatmawati meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam politik dan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam memperbaiki kondisi sosial di masa awal kemerdekaan. Sebagai ibu negara pertama Indonesia, Fatmawati memainkan peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Meski lebih dikenal karena peran domestiknya, ia juga terlibat dalam diplomasi dan hubungan internasional. Fatmawati selalu mendampingi Soekarno dalam acara-acara kenegaraan dan menjadi representasi perempuan Indonesia di mata dunia. Meskipun hubungannya dengan Soekarno tidak selalu mulus, terutama ketika Soekarno menikah lagi dengan Hartini, Fatmawati tetap dihormati sebagai ibu negara dan sosok yang setia pada bangsa. Ia memilih untuk mundur dari kehidupan publik setelah pernikahan kedua Soekarno, tetapi tetap menjadi figur yang dihormati dalam sejarah Indonesia. Warisan dan penghargaan Fatmawati.
Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Atas jasa-jasanya, Fatmawati telah diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan pada berbagai fasilitas publik, seperti Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu dan RSUP Fatmawati di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nama stasiun MRT Fatmawati, salah satu stasiun MRT Jakarta, diambil dari nama RSUP Fatmawati yang berada di dekat stasiun. Kediamannya di Bengkulu, kini dijadikan museum. Warisan terbesarnya adalah bendera pusaka yang ia jahit, yang hingga kini menjadi lambang kedaulatan dan pemersatuan bangsa Indonesia. Keberadaannya sebagai ibu negara pertama dan perannya dalam momen krusial proklamasi kemerdekaan menjadikannya salah satu figur perempuan inspiratif dalam sejarah Indonesia. Pengaruh Fatmawati terasa hingga ke generasi berikutnya. Putrinya Megawati Soekarno Putri kemudian menjadi Presiden Indonesia kelima, melanjutkan jejak perjuangan yang telah dirintis oleh Soekarno dan Fatmawati. Peran Fatmawati sebagai ibu dan panutan dalam keluarga juga menjadi teladan, di mana nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian kepada negara diwariskan kepada anak-anaknya. Kehadiran Megawati sebagai salah satu pemimpin negara menunjukkan bagaimana warisan perjuangan keluarga Fatmawati terus hidup dan memengaruhi perjalanan politik Indonesia.